Oke, terima kasih Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pajakainers dimanapun berada yang sudah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Eh, Teman-teman Pajakainers gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Yang puasa semoga puasanya diberikan kemudahan, kelancaran gitu, nggak gampang mokel apa bahasa Indonesianya mokel, nggak gampang makan di siang hari. Eh, kita tetap melakukan webinar karena memang ini sudah di minggu-minggu terakhir bulan Februari ya teman-teman ya. Dan kita nanti untuk SPT tahunan itu seperti kita ketahui bersama, kita harus melaporkan melalui Kortek gitu. Kalau yang tahun sebelum-sebelumnya kan untuk SPT tahunan, baik untuk orang pribadi maupun badan, itu eh, masih bisa menggunakan DJP online, tetapi untuk saat ini kita harus menggunakan Cortex. Nah, sudah beberapa kali kita juga mengadakan webinar dengan tema Kortek untuk SPT tahunan, orang pribadi ya, yang sebelum-sebelumnya. Nah, saat ini kita mencoba untuk tema Kortek di SPT tahunan bagi wajib pajak badan gitu. Nah, tetapi tema yang lebih spesifik ini adalah untuk badan tapi statusnya UMKM gitu ya. Oke, next. Nah, kenapa UMKM harus memahami dan harus kemudian melaporkan SPT tahunan? Nah, teman-teman UMKM, ini kan memang kadang-kadang lebih fokus kepada bisnisnya ya, dan itu memang harus seperti itu. Tetapi kita berharap eh, dengan informasi yang semakin terbuka, dengan akses yang semakin luas, bahwa ada kewajiban setiap tahun yang namanya penyampaian atau pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak badan yang masih UMKM gitu ya. Kenapa harus melaporkan? Ya seperti biasanya lah, karena kita yang pertama kita menghindari sanksi gitu. Kan sayang itu sanksinya kena sanksi tidak lapor atau terlambat lapor, itu kita kena sanksi 1 juta misalnya. Itu hanya terlambat lapor. Belum nanti kalau ternyata ada pajak-pajak yang terlambat kita bayarkan gitu. Kita juga ada kena sanksi lagi. Makanya kita harus lebih aware lagi bagaimana terhadap kewajiban perpajakan kita. Kemudian berikutnya adalah uh, untuk memahami kewajiban sebagai wajib pajak badan ya, karena memang ada perbedaan di dalam format form laporan SPT tahunan orang pribadi dengan badan gitu. Dan badan ini baik bentuknya firma, CV, PT, yayasan dan lain-lain itu nanti wajib melampirkan laporan keuangan ya. Laporan keuangan minimal ada dua, yaitu neraca atau posisi keuangan pada akhir tahun dan laporan laba rugi. Itu yang harus disiapkan oleh teman-teman. Kemudian untuk bisa menghitung pajak dengan benar gitu ya, karena aturan pajak ini kan ya lumayan banyak lah eh, ketentuan-ketentuannya, tata caranya, sehingga kita perlu memahami ini. Dan yang terakhir adalah tidak tidak atau terjadi dispute atau perbedaan antara PPh final UMKM maksudnya yang 0,5% itu ya, 0,5% per bulan, dan PPh badan normal begitu. Jadi kita harus tahu nih, kalau yang bulanan itu kan kita nggak wajib lapor ya, kita bayar tuh sudah dianggap lapor. Nah, nanti pas di akhir tahun kita tetap wajib melaporkan tuh selama eh, 1 tahun, dan nanti diberikan batas waktu sampai akhir eh, April ya, 30 April. Tetapi kalau memang
sebelum April nanti teman-teman mau melaporkan, misalnya di sini melaporkan bisa nggak? Bisa, jadi tetap bisa. Selama tahun pajak itu sudah tutup, misalnya Januari Desember ya tahun pajaknya sudah tutup, mulai Januari itu sudah bisa melaporkan tuh. Sepanjang tadi laporan keuangan yang ada sudah bisa kita buat. Selanjutnya ada, nah, untuk dasar hukum dan status pajak bagi teman-teman UMKM ini kita masih menggunakan aturan di PP nomor 23 tahun 2018 ya, atau peraturan pemerintah. Ini yang nomor 23 tahun 2018. Kayaknya ada perubahan di 2022, nanti bisa di update lah. Di tahun pajak, sorry, di tahun 2022 ada perubahan. Tetapi secara umum tarifnya tetap 0,5%. Kemudian eh, lebih membatasi ya teman-teman ya. Misalnya bentuk usahanya PT atau CV atau firma gitu. Itu untuk UMKM-nya nanti beda itu jangka waktunya yang boleh memakai aturan tarif final 0,5%. Kalau untuk PT itu cuma 3 tahun ya. Jadi misalnya PT itu berdiri 2022, jadi 22, 23, 24 itu masih boleh menggunakan eh, tarif 0,5%, masih menggunakan PPh final UMKM. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 tahun, maka PT itu harus sudah menggunakan PPh normal pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi ada batasannya. Jadi meskipun statusnya misal omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, tetapi sudah eh, pendirian PT-nya sudah melebihi 3 tahun, ya dia nanti nggak bisa lagi pakai PPh final UMKM 0,5% ya, tapi pakai PPh normalnya di pasal 17 yang tarifnya 22%, tetapi ada insentif, misalnya nanti omset sampai sekian kena dapat insentif 50% tarif dan lain sebagainya. Sama CV atau firma juga demikian, dia ada batasan waktu 4 tahun. Jadi kalau umurnya CV kita sudah 4 tahun, maka kita tidak boleh lagi tuh menggunakan PPh final yang ada di PP nomor 55 tahun 2022 itu. Gitu. Berikutnya, nah ini ya yang tadi disampaikan bahwa kalau sudah selesai tadi jangka waktunya, atau mungkin masih jangka waktunya masih sama nih di PT CV masih, oh PT umurnya 3 tahun kok, tapi ternyata selama setahun atau 2 tahun omsetnya di atas 4,8, berarti dia sudah tidak lagi boleh memakai aturan PPh final bagi UMKM. Jadi selain ada threshold waktu 3 tahun misalnya tadi untuk PT, tapi juga ada threshold omset gitu ya, teman-teman pajakaners. Kalau omsetnya setahun itu sudah tinggi di atas 4,8, maka nanti teman-teman sudah nggak bisa lagi pakai PPh UMKM, dia harus menggunakan tarif normal ya, tarif normal di Undang-Undang PPh ya, ataupun ada di Undang-Undang harmonisasi juga, harmonisasi peraturan perpajakan yang nomor 7 tahun 2021 itu. Tarifnya 22% dari penghasilan kena pajak, PKP. PKP di sini bukan pengusaha kena pajak ya, yang di PPN bukan, tetapi penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan itu misalnya penghasilan atau omsetnya berapa, dikurangi biaya-biaya, ada penghasilan bersih, kemudian dilakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan atas biaya. Nah, baru ketemu tuh penghasilan yang kena pajak. Nah, nanti pajak itu tarifnya dikalikan penghasilan kena pajak gitu ya. Jadi kalau tadi 22% misalnya untuk PPh badan, ya nanti kalau omsetnya secara keseluruhan masih di bawah atau sama dengan 50 miliar, nanti ada pengurangan tarif 50% untuk bagian sampai dengan 4,8 ya. Jadi ada proporsionalnya begitu. Oke, berikutnya Mbak. Nah, ini ya yang ada beberapa perubahan teman-teman yang di Cortex antara perbandingan antara yang kemarin di PPh badan yang kita laporkan di sorry, kita laporkan di DJP online dengan yang kita laporkan di Cortex gitu. Nah, nanti teman-teman akan disampaikan oleh Mbak Susan ya secara lebih detail terkait dengan Cortex ini. Saya berharap teman-teman bisa aktif gitu ya, bisa secara interaktif diskusi, karena memang kalau sudah pernah membuka Cortex pasti nanti akan tahu tuh kira-kira
ada permasalahan di mana, kemudian ada yang perlu dipahami yang sebelah mana gitu. Tapi kalau belum pernah membuka Kortek, ya nanti kita juga nggak akan tahu bagaimana yang ada di dalamnya aplikasi Kortek itu sendiri. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Mas Gusti. Nanti akan diteruskan oleh Mbak Susan untuk menyampaikan pelaporan SPT Badan untuk UMKM ini dengan menggunakan aplikasi Kortek. Sekali lagi terima kasih teman-teman pajakainer semuanya. Selamat pagi, selamat mengikuti webinar berikutnya. Saya kembalikan ke Mas Gusti. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Gofur atas penyampaian materinya. Baik, kita langsung beralih ke pemateri berikutnya yaitu Mbak Susan. Kepada Mbak Susan, waktu dan jaringan kami persilakan Mbak. Oke, thank you Gusti dan terima kasih juga untuk Mas Gofur. Oke, jadi untuk pembahasan selanjutnya ini terkait dengan perubahan SPT tahunan PPH Badan yang terjadi pada saat masih di JP dan juga sekarang pada sistem Cortex. Yang pertama itu ada di mana pengisian SPT sekarang itu dilakukan dimulai dari SPT Induk. Nah, lampiran yang harus diisi akan menyesuaikan dengan jawaban yang kita isi juga di bagian induk. Jadi alurnya nanti lebih terstruktur, tapi juga teman-teman harus lebih teliti pada saat pengisian di SPT induknya. Kemudian yang kedua ada lampiran yang akan otomatis muncul, yaitu ada lampiran L2 terkait dengan daftar kepemilikan dan juga lampiran L1 11B yaitu terkait dengan perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan PPh. Yang artinya sistem itu sekarang lebih detail, jadi mereka sudah bisa mengisi data-data yang memang sudah langsung terkonek dengan akun Cortex wajib pajak badan teman-teman. Kemudian yang ketiga itu terdapat lampiran terkait 12 sektor usaha pada lampiran L1, yaitu ada umum, pabrikan, perdagangan, jasa, bank konvensional, dana pensiun, asuransi, properti, bank syariah, infrastruktur, sekuritas, dan juga pembiayaan. Jadi, laporan keuangannya itu harus kita sesuaikan dengan sektor usaha masing-masing, nggak lagi satu format umum untuk semua jenis usaha. Kemudian yang keempat ada perhitungan dan pengisian nilai koreksi fiskal yang dilakukan langsung di laporan laba rugi pada tiap akun yang memungkinkan untuk mengisi lebih dari satu kode koreksi fiskal pada satu akun. Jadi teman-teman juga harus lebih detail pada proses ini dan juga harus lebih hati-hati supaya tidak salah dalam melakukan klasifikasi koreksi fiskalnya. Kemudian ada untuk daftar harta, perhitungan penyusutan, amortisasi fiskal itu dipecah per kelompok aset. Kemudian yang terakhir itu ada beberapa data yang sudah terisi otomatis oleh sistem, namun tetap bisa diedit. Jadi teman-teman jangan langsung anggap bahwa data yang masuk ke Cortex itu benar. Teman-teman bisa langsung, teman-teman juga harus reconcile terlebih dahulu dengan data keuangan laporan teman-teman. Intinya perubahan ini tuh sebenarnya membuat pelaporan SPT tahunan teman-teman tuh lebih sistematis dan juga lebih transparan. Namun konsekuensinya pembukuan dan juga dokumentasi yang teman-teman harus siapkan itu juga harus lebih detail, harus lebih tertib. Tuh. Oke, mulai di next slide. Oke, kita masuk ke skenario SPT tahunan PPh Badan. Misal pada tahun 2025 PT Badan ini bergerak di bidang usaha perdagangan yang dimana WP ini memperoleh fasilitas PH bersifat final yang dimana peredaran brutonya itu adalah 2.200.000 yang menggunakan pembukuan setsel accrual yang tahun bukunya itu Agustus 2024 sampai Juli 2025 atas pembukuan yang dilakukan itu tidak diaudit oleh kantor akuntan publik. Dan terdapat aset berupa komputer dan juga mobil box yang penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.
Oke, boleh di next. Oke, jadi atas skenario ini teman-teman bisa simpulkan bahwa KLU-nya itu perdagangan, omset usahanya itu 2,2 miliar, laporan keuangannya itu tidak diaudit, metode pembukuannya itu secara akrual, memiliki laporan keuangan dan neraca, memiliki aset atas komputer tadi yang bisa disusutkan dengan asumsi status SPT-nya itu nihil. Oke, ini adalah contoh laporan laba rugi yang dimiliki oleh PT-nya Badan, yang dimana normal seperti pada laporan laba rugi pada umumnya. Oke, boleh di next slide. Kemudian ini untuk bagian raca keuangannya, teman-teman boleh seperti ini aja untuk laporannya. Tidak perlu yang terlalu detail, yang penting bisa tidak perlu yang terlalu banyak akunnya, tetapi harus detail sesuai dengan pengeluaran, sesuai dengan catatan teman-teman selama 1 tahun itu. Oke, boleh di next slide. Oke, ini yang paling penting adalah rekapitulasi peredaran bruto. Nah, jadi teman-teman harus melakukan pencatatan terlebih dahulu pada bulan Januari pada 1 tahun full terkait dengan peredaran bruto teman-teman. Ini kan kalau misalkan dicontoh dia ada 3 cabang ya. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma ada di 1 cabang, teman-teman bisa akumulasiin terlebih dahulu setiap bulannya atas peredaran bruto dan nanti teman-teman bisa hitung besaran PPh terutang fasilitas UMKM-nya itu 0,5%. Kemudian nanti teman-teman bisa di cross check kembali apakah setiap bulannya atas pendapatan tersebut teman-teman benar membayar PPh final sebesar itu atau masih terdapat kurang pembayaran pajak. Boleh di next slide. Oke, di sini daftar penyusutannya itu ada 2, ada komputer dan juga mobil penumpang, yang dimana untuk komputer ini masuk ke kategori kelompok 1 dan mobil penumpang di kategori kelompok 2. Jadi nanti teman-teman hitung terlebih dahulu eh, berapa banyaknya unit yang dimiliki oleh teman-teman dari nilai perolehannya, kemudian nanti eh, masa manfaat sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan nanti teman-teman hitung juga untuk penyusutan tahun berjalannya itu berapa akumulasi penyusutan, dan nanti nilai sisa bukunya itu yang teman-teman bisa gunakan di neraca tuh. Oke, boleh di next. Oke. Oke, jadi kita masuk ke gimana caranya kalau misalkan kita mau melapor di Cortex. Cara singkatnya dulu ya teman-teman. Nah, jadi nanti ketika teman mau lapor SPT UMKM, teman-teman login dulu ke Cortex pengurus dan nanti teman-teman ke modul SPT dan konsep SPT. Kemudian nanti ada pengisian dan validasi formulir induk. Oke, tadi kan di atas sudah di pembahasan sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa si PT-nya Badan ini dia menggunakan Stexel Accrual pembukuan. Nanti teman-teman ada di bagian header, teman-teman pilih yang bagian Stexel Accrual dan nanti untuk identitas WP-nya dia akan otom- otomatis. Nanti untuk di bagian informasi laporan keuangan sektor usahanya, teman-teman nanti pilih bagian perdagangan. Kalau misalkan ada seperti contoh, laporan auditnya itu tidak diaudit, dan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final, teman-teman pilih ya, kecuali untuk WP yang menerima penghasilan bukan objek pajak. Oke, boleh di next. Oke, nanti ada perhitungan PPh. Nah, nanti untuk penghasilan atau fiskal, itu ada disesuaikan dengan lampiran 1
ada fasilitas penanaman modal, nanti diisi tidak, pengembangan SDM tidak, penghasilan neto fiskal setelah fasilitas itu nanti teman-teman isi, kompensasi kerugian tidak, kena pajak tidak, fasilitas terkait bank tidak, tarif pajak lainnya, persentase tarif lainnya isikan 0, PPh terutama nanti atas si PPh final tadi. Kemudian, oke, lanjut. Kemudian untuk bagian E itu nanti ada terkait dengan pengurangan PPh terutang, kredit pajak, angsuran PPh pasal 25, SPP PPh pasal 25, fasilitas PPh badan. Nah, karena kita ini masuk UMKM, jadi teman-teman pilih tidak. Terus untuk bagian kurang lebih bayar, nanti jika ada kurang bayar akan otomatis ada SK penundaan, teman-teman bisa klik tidak, dan PPh yang masih harus dibayar itu nanti otomatis juga. Next. Kemudian nanti ada di bagian pengisian dan validasi formulir induk. Untuk bagian G nanti ada uh, perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Kemudian di bagian H-nya nanti ada pernyataan transaksi. Bagian 1 itu ada lampiran lainnya. Bagian I itu ada lampiran lainnya, yang gimana teman-teman harus mengunggah laporan keuangan uh, perusahaan teman-teman. Kemudian bagian J itu ada deklarasi dan submit SPT. Nanti teman-teman akan dibuatkan kode billing jika teman-teman sudah selesai dalam pengisian SPT tahunannya. Oke, boleh do next. Oke, jadi dari skenario tadi, dari soal yang pertama, itu ada lampiran-lampiran yang harus diisi, yaitu terkait dengan lampiran 1, laba rugi dan raca, itu terkait dengan laporan keuangan. Kemudian lampiran kedua, daftar kepemilikan perusahaan, yang itu akan otomatis muncul. Kemudian nanti PPh final dan C, ada rekapitulasi peredaran bruto, angsuran PPh tahun berjalan, lampiran 9-nya ada perhitungan daftar penyusutan, dan lampiran 11B itu ada debt to equity ratio. Oke, boleh next. Oke, jadi tadi kan mungkin teman-teman masih ngawang ya, nggak ada gambarannya nih kalau misalkan di Cortex bentukannya kayak gimana sih gitu. Oke, jadi di sini kita akan lihat versi Cortex-nya. Jadi teman-teman biar ada gambaran juga untuk pelaporan UMKM-nya itu seperti apa SPT-nya. Oke, ini seperti login OP. Mungkin teman-teman udah familiar juga dengan gambar yang ada di sini, yang gimana teman-teman harus login melalui NPWP pengurus atas perusahaan terlebih dahulu. Nick-nya, kata sandinya, nanti ada uh, kode keamanan, dan nanti teman-teman langsung klik login. Oke. Nah, kan kalau misalkan kita login, otomatis itu masih itu kita akan masuk ke Cortex bagian pengurus ya. Ya, teman-teman jangan lupa untuk move ke PT-nya, ke ke impersonate akun wajib pajak badannya. Oke, boleh. Kemudian nanti teman-teman pilih di bagian surat pemberitahuan atau SPT. Nanti teman-teman kan ada pilihan nih, ada surat pemberitahuan SPT, pencatatan, dashboard kompensasi, pengungkapan ketidakbenaran SPT. Teman-teman pilih yang surat pemberitahuan atau SPT. Oke, untuk selanjutnya teman-teman akan klik bagian yang di nomor 4, itu ada buat konsep SPT. Teman-teman klik bagian itu, kemudian nanti ketika teman-teman klik, ada banyak nih kategori yang muncul atas pelaporan SPT itu. Nah, teman-teman, karena kita sekarang mau lapor SPT terkait tahunan badan, maka teman-teman pilih yang PPh badan. Teman-teman klik, langsung pilih lanjut. Oke, nanti tampilannya akan berubah seperti yang ada di tampilan teman-teman. Nanti untuk
jenis periodenya teman-teman pilih SPT tahunan, dan untuk periode tahun pajaknya kita kan pasti kebanyakan dari teman-teman Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Nanti teman-teman pilih bagian pilih atas bulan dan tahun tersebut, jangan sampai salah. Jadi teman-teman pastikan bahwa yang teman-teman pilih itu sudah tepat. Oke, kemudian nanti di next ini ada model SPT normal dan buat konsep SPT. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada pembetulan atas SPT tahunan badannya, nanti untuk model SPT akan otomatis muncul pembetulan atau amendment, bukan normal lagi. Oke, sekarang kita masuk ke SPT induknya. Oke, boleh di next, Yasmin. Oke, jadi tampilan pertama kali pada bagian SPT tahunan badan ini adalah SPT induk, yang dimana berisi dengan lampiran 2 yang terkait dengan dasar kepemilikan yang tadi saya bilang itu adalah sebuah perubahan terbaru dari SPT sekarang yang akan muncul otomatis, dan juga lampiran 11B yaitu terkait biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk perhitungan PPh. Dan nanti di bagian wajib pajak SPT Induk ini, teman-teman bisa ikuti saja apa yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan kriteria perusahaan teman-teman, gitu. Tapi teman-teman jangan lupa untuk klik di posting SPT terlebih dahulu sebelum teman-teman melanjutkan untuk pengisian. Oke. Oke. Nah, untuk di bagian induk tadi, itu ada tahun pajak, status SPT, dan periode pembukuan. Itu seperti yang tadi teman-teman sudah isi sebelumnya di tahap awal ketika ingin melakukan pembuatan SPT. Dan nanti eh, oke. Dan nanti untuk metode pembukuan, teman-teman pilih yang state sale accrual ataupun pembukuan state sale kas sesuai dengan laporan pencatatan teman-teman, apakah menggunakan cash basis ataupun accrual basis. Nah, untuk pengajuan menggunakan Setelkas, teman-teman melalui modul layanan administrasi, nanti teman-teman buat permohonan layanan administrasi, teman-teman pilih AS04 yang dimana pemberitahuannya itu penggunaan NPPN dan pembukuan Setelkas. Nanti teman-teman akan diarahkan ke pemberitahuan pembukuan Setelkas dan nanti ada informasi-informasi data-data yang teman-teman harus isi terlebih dahulu. Oke, baru next. Yasmin boleh mundur. Oke. Oke. Untuk informasi laporan keuangan, ini di bagian B ada beberapa data yang teman-teman harus isi. Ini yang pertama terkait dengan sektor usaha laporan keuangan teman-teman. Kalau misalkan tadi teman-teman perdagangan, asuransi, dan sebagainya, teman-teman bisa sesuaikan. Dan nanti teman-teman apakah laporan keuangannya itu diaudit oleh KAP atau tidak. Kalau misalkan tidak, teman-teman klik tidak. Kalau misalkan iya, teman-teman klikannya. Nanti opini auditornya apa? Kalau misalkan teman-teman klik bagian yang ya. Terus nanti teman-teman harus masukin NPWP kantor akuntan publik dan nama kantor akuntan publiknya akan otomatis. Oke. Pada skenario ini kita pilihnya tidak ya, karena mostly UMKM itu pasti tidak diaudit. Bahkan seharusnya memang tidak. Oke, next. Oke, kita masuk nanti di bagian induk ini, bagian C, ada penghasilan bersifat final dan tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini eh, teman-teman akan ditanyakan apakah WP menerima atau memperoleh penghasilan peredaran bruto PP 55 tahun 2022 kan
Betul, teman-teman menggunakan fasilitas tersebut. Untuk PT tadi 3 tahun, untuk CV itu adalah 4 tahun. Kemudian teman-teman isi lagi nih, apakah penghasilan wajib pajak mata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran betul tentu yang dikenakan oleh PPN final? Teman-teman jawab ya. Kemudian yang kedua itu apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? Ya. Kemudian terakhir itu apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Itu tidak. Oke. Nah, ini di bagian induk ini ada lagi. Di bagian induk memang ada beberapa enggak beberapa sih, tapi memang cukup banyak data yang teman-teman harus isi terlebih dahulu sebelum masuk ke lampiran-lampiran selanjutnya. Jadi make sure uh, jawaban teman-teman di induk itu sudah sesuai supaya nantinya ketika teman-teman melanjutkan ke lampiran, teman-teman nggak bolak-balik ke induk lagi. Oke, nanti di bagian D ada atas perhitungan PPh. Ini ada penghitungan neto fiskal sebelum fasilitas pajak. Oke, nah jadi untuk poin 4 sampai dengan poin 10 tidak bisa dipilih otomatis karena kondisi WP menjawab iya pada pertanyaan poin 1 yang sebelumnya, yang pada induk C tadi. Nah, oke, bagian next, Jasmine. Nah, untuk induk D, perhitungan PPh lanjutannya ini ada bagian tarif pajak. Nah, nanti untuk tarif pajak, teman-teman bisa disesuaikan dengan perusahaan teman-teman. Apakah tarif ketentuan umum sebagaimana pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, tarif fasilitas bagaimana pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPh, tarif fasilitas bagaimana PPh pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh, atau tarif pajak lainnya. Nah, pada skenario ini kita akan pilih yang tarif lainnya. Oke, jadi untuk persentase tarif lainnya nanti kita isi 10. Nah, untuk PPh terutang nanti akan otomatis terhitung dari hasil perkalian poin 11 dengan selisih poin 9. Oke, jadi nanti untuk perhitungan PPh ini angka-angkanya akan otomatis muncul. Kemudian untuk lampiran E ini ada pengurangan PPh terutang. Nah, jadi untuk wajib pajak yang menjawab pertanyaan apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain, dalam skenario ini kita pilih tidak karena wajib pajak yang menyetorkan, karena kita sebagai wajib pajak yang menyetorkan sendiri atas PPh final itu berdasarkan PPh 55 tahun 2022. Kemudian untuk angsuran PPh pasal 25 akan terisi otomatis, yang dimana yang kita sudah bayarkan sendiri selama tahun pajak yang dilaporkan. Kemudian ada STP PPh pasal 25, ini hanya pokok pajak yang diisi dengan jumlah pokok pajak pasal 25 pada tahun pajak yang dilaporkan dan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian untuk yang ke-16, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan? Nah, teman-teman nggak bisa milih, alias ini pilihannya akan mati gitu. Nanti uh, karena hal tersebut terjadi karena teman-teman merupakan merupakan wajib pajak yang menerima fasilitas UMKM PPh final. Jadi pada bagian ini teman-teman nanti nggak akan bisa isi. Oke. Hmm, Oke, untuk induk F ini ada PPh kurang atau lebih bayar. Dan untuk bagian PPh kurang atau lebih bayar ini otomatis juga nanti akan terhitung sendiri di Cortex. Nanti kalau misalkan teman-teman dia akan dikurangkan nanti dari
pengurangan pada poin 12, nanti dikurangin poin 13, poin 14, poin 15, dan poin 16. Nah, nanti apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengaksuran dan penundaan pembayaran pajak, teman-teman pilih tidak. Dan PPh yang masih harus lebih bayar itu juga akan otomatis muncul. Dan untuk bagian ini melakukan WP memiliki kesempatan untuk melakukan pembetulan. Nah, nanti teman-teman untuk PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan, teman-teman bisa sesuaikan. Dan untuk yang PPh kurang atau lebih bayar karena pembetulan itu akan otomatis terisi. Oke, Jasmine. Oke, untuk induk F ini ada bagian 19, nomor 19, yang dimana lebih bayar. Jika teman-teman terdapat lebih bayar, teman-teman harus memilih apakah dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui pengembalian pendahulu. Dan untuk lebih bayar, teman-teman harus isi informasi rekening. Karena kalau misalkan teman-teman nggak isi informasi rekening, teman-teman nggak akan bisa untuk lapor SPT tahunan badannya. Oke, untuk induk G ini ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, jadi untuk PPh untuk lampiran ini teman-teman klik yang tidak. eh, Nah, adapun hal tersebut karena adanya perhitungan PPh pasal 25 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hanya wajib pajak yang merupakan wajib pajak bank, BUMN atau BUMD, wajib pajak yang masuk bursa, atau wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Soalnya nanti kalau misalkan teman-teman udah bukan penerima fasilitas UMKM, teman-teman akan menggunakan PPh pasal 25 ini. Oke. Oke, kemudian induk H ini adalah pernyataan transaksi. Ada kurang lebih 10 nanti pernyataan yang harus teman-teman isi. Dan nanti pada bagian yang pertama nih, apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi yang merupakan penduduk tax haven country? Teman-teman pasti pilih tidak. Kemudian, apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer? Teman-teman tidak. Ini teman-teman sesuaikan kembali dengan transaksi teman-teman dan kegiatan teman-teman selama setahun ke belakang ini. Oke, kemudian ini apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Pasti iya. Pasti perusahaan teman-teman juga memiliki aset tetap yang teman-teman harus perhitungkan dan yang teman-teman harus akui di SPT tahunan ini. Kemudian, apakah wajib pajak membebankan biaya entertain, biaya promosi, dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan? Dalam skenario ini, pilih tidak, tapi kalau misalkan teman-teman memang ada, jangan lupa untuk dilampirkan atas biaya-biaya tersebut. Tuh, nanti ada lampirannya tersendiri. Oke, oke. Untuk induk H, pernyataan transaksi, ini teman-teman akan ditanyakan apakah wajib pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto. Jawabannya tidak kalau misalkan dalam skenario ini, tapi balik lagi disesuaikan dengan skenario perusahaan teman-teman sendiri. Oke, boleh di next. Oke, ini untuk bagian yang terakhir. Ini adalah kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak. Nah, karena teman-teman merupakan bagian dari PP 55 Brut PP 55 tahun 2022, maka bagian ini teman-teman bisa lewatin.
karena teman-teman bersifat final. Oke, untuk induk satu lampiran, induk I lampiran lainnya, nanti teman-teman akan diminta laporan keuangan yang laporan laporan keuangan atau laporan keuangan yang telah diaudit. Nanti teman-teman akan upload laporan keuangan teman-teman. Nanti teman-teman pilih yang tanda tambah di atas ini, dan nanti teman-teman pilih aja filenya, dan nanti teman-teman tinggal upload. Oke. Oke, jadi untuk di lampiran lainnya ini ada dua file. Nah, mungkin karena kita UMKM, jadi teman-teman hanya mengisi yang A1-nya aja. Untuk A2, teman-teman laporan keuangan konsolidasi. Karena untuk laporan keuangan konsolidasi ini hanya dilakukan untuk perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan. Oke. Oke, untuk pada tampilan yang di layar teman-teman atas opini audit, laporan keuangan konsolidasi, dan juga salinan bukti pembayaran, teman-teman tidak eh, perlu mengisi untuk teman-teman yang SP, untuk teman-teman yang tidak menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP. Oke, next. Oke, untuk bagian ini teman-teman juga hiraukan, teman-teman langsung ke slide selanjutnya. Oke, jika teman-teman memang ada pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, teman-teman harus mengunggah data-datanya, dan adapun laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan tarif PPh bagi wajib pajak ke dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka. Oke, jadi ini laporan bulanannya nih teman-teman yang menerima tarif fasilitas yang dimaksud pada pasal 17 ayat 2B. Tadi kan skenario-nya ini adalah tanpa fasilitas, jadi tidak perlu diisi pada bagian ini, langsung ke lampiran lainnya. Oke, untuk lampiran lainnya ini hubungan istimewa dan juga country by country report. Kalau misalkan teman-teman tidak terdapat transaksi tersebut, teman-teman bisa lewatkan saja. Oke, dan nanti teman-teman langsung masuk ke induk J pernyataan. Ini artinya semua data atau informasi yang dibutuhkan di SPK induk teman-teman sudah komplit, sudah selesai, dan teman-teman bisa langsung lanjut ke lampiran selanjutnya. Nah, nanti pada bagian ini teman-teman jangan lupa untuk klik checklist pada bagian pernyataan, dan untuk penandatanganan NPWP atau NIK, nama direktur itu akan otomatis terisi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian lampiran SPT tahunan PPh Badan. Oke, nah di lampiran 1 bagian C ini adalah rekonsiliasi laporan keuangan. Dan nanti lampiran L1C ini dia akan otomatis terbuka sesuai dengan sektor usaha teman-teman. Nah, kalau misalkan di sini kan tadi sektornya itu adalah perdagangan. Nah, nanti untuk tahun pajaknya juga akan tahun pajak dan NPWP-nya akan terisi otomatis. Ya, nanti di bagian A dan di bagian B, antara laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan, teman-teman harus isi. Oke, boleh di next terlebih dahulu. Oke, untuk di bagian laporan laba rugi nih. Nah, pada bagian ini wajib pajak perlu untuk melakukan pengisian data yang bersumber dari laporan laba rugi komersil yang formatnya sudah disesuaikan oleh
Cortex gitu sesuai dengan vektor usaha teman-teman. Dan nanti di sini ada kode akun yang teman-teman harus isi, nama akunnya juga, nilai komersil, terus apakah dia merupakan tidak termasuk objek pajak, dikenakan PPh bersifat final, objek final, penyesuaian fiskal positif, negatif, dan kode penyesuaian fiskal. Dan nanti akan muncul nilai fiskalnya. Oke. Nah, untuk pengisian laba rugi ini sendiri, nah nanti kan di bagian penjualan, nanti ada bagian yang namanya penjualan domestik, yaitu adalah atas omset teman-teman. Atas omset teman-teman itu kan dikenakan PPh final selama setahun, dan nanti eh, pada apa ya? Pada COA ataupun kode akun, teman-teman ini bisa edit, teman-teman bisa sesuaikan dengan COA yang ada di laporan keuangan teman-teman. Nanti untuk penjualan domestiknya, teman-teman harus isi nilai komersilnya berapa, yang dikenakan PPh final itu berapa, dan nanti teman-teman baru klik simpan. Oke, nah kemudian untuk pengisian laba rugi terkait dengan akun beban denda atau bunga pajak penghasilan pada Cortex, nah nanti teman-teman buka laporan laba rugi komersialnya dulu. Nanti pada bagian pensil, teman-teman bisa edit juga eh, nama cowoknya dan juga nama keterangan dari akunnya. Misal teman-teman nggak ada akun beban bunga dan denda pajak penghasilan nih, teman-teman bisa ganti jadi beban usaha lainnya. Tuh nanti baru teman-teman isi data-data yang dibutuhkan dan nanti teman-teman save. Oke. Nah, untuk data-data kode koreksi fiskal, teman-teman bisa lihat sendiri dan teman-teman screenshot ketika nanti untuk pengisian kode koreksi fiskal, teman-teman nggak perlu lagi untuk pusing-pusing nyari apa ya kemarin kode koreksi fiskalnya. Tuh. Oke, kemudian ada pengisian laporan laba rugi. Nah, untuk pengisian atas laporan laba rugi tadi yang sudah dimasukkan nilai komersialnya berapa, yang dikenakan PPh bersifat finalnya berapa, objek pajak tidak final berapa, koreksi fiskal positif dan juga negatif, dan nanti hasil dari pengerjaan teman-teman akan seperti yang ada di layar komputer teman-teman ini. Modelnya akan seperti ini. Oke, boleh di next. Oke, ini sama terkait dengan beban-beban usaha teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Oke, ini masih terkait dengan laporan laba rugi yang teman-teman buat. Oke, nah terkait untuk laporan laba rugi, teman-teman sudah selesai sampai di situ. Jadi sampai akhir nanti teman-teman harus koreksi fiskal ataupun negatif. Teman-teman sesuaikan juga yang terkena dengan PPh final. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian raca. Nah, apabila pada laporan posisi keuangan atau pada neraca ini, dalam laporan keuangan komersilnya nggak ada laporan posisi keuangan yang terkonek di Cortex, yang muncul di Cortex, maka eh, nilai akun tersebut diisikan pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya. Jadi nanti teman-teman bisa isi sesuai dengan yang tertera di Cortex atas nama-nama ini. Nah, oke, boleh di next terlebih dahulu. Oke, nah jadi atas gambarannya, teman-teman di sini kan dia punya PT-nya badan ini, dia punya kas dan setara kas
sebesar 705 juta. Nanti teman-teman langsung isi aja 750 juta. Terus nanti piutang dan usaha pihak ketiganya teman-teman isi 350, persediaannya ada 250. Teman-teman sesuaikan dengan neraca yang teman-teman punya dan juga yang sudah disediakan formatnya oleh Cortex. Next. Nah, eh, atas data-data yang sudah teman-teman miliki dari laporan keuangan teman-teman kan akan dipindahkan ke dalam Cortex. Hasilnya nanti akan seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk make sure terlebih dahulu apakah jumlah aset lancar itu sama, liability-nya itu sama, equity-nya itu sama dengan pencatatan yang ada di laporan keuangan teman-teman. Oke. Oke, nah di sini teman-teman juga harus make sure bahwa nilai asetnya yang dimiliki oleh teman-teman itu sama dengan nilai liabilities dan juga beban atau liabilities ataupun equity yang dimiliki oleh teman-teman, kan harus balance ya teman-teman. Oke, nanti teman-teman klik simpan konsep aja. Oke, nanti kita akan move ke lampiran kedua, daftar pemilikan, yang dimana tadi ini sudah otomatis terisi untuk daftar kepemilikannya dan daftar nanti teman-teman ada mengisi bagian daftar pemegang saham dan daftar penyertaan modal utang atau piutang perusahaan afiliasi. Untuk lebih lengkapnya, oke, boleh di next. Oke, untuk bagian daftar pemegang saham nih teman-teman, eh kalau misalkan terdapat kesalahan pada eh, yang otomatis yang secara otomatis di Cortex itu teman-teman bisa edit di bagian pensil. Teman-teman sesuaikan dengan pengurus, daftar susunan pengurus dan juga komisaris yang dimiliki oleh teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, untuk data-data yang akan dibutuhkan ini adalah nama wajib pajak, nama pengurus, kemudian alamat pengurus, data negara asal pengurus, diperlukan juga NPWP atau NIK pengurus, jabatan pengurus, dan berapa sih modal saham yang diberikan oleh pengurus tersebut. Nanti akan terhitung otomatis, nanti akan ada dalam bentuk persentasenya itu berapa, dan nanti ada data nominal dividen yang diterima oleh pengurus itu sendiri. Nanti teman-teman klik simpan. Begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya 2 ataupun 3 pengurus, ini adalah data-data yang teman-teman butuhkan untuk mengisi bagian daftar pemegang saham ataupun pemilik modal. Oke, untuk lampiran kedua, ini kita punya yang namanya daftar penyertaan modal, utang, dan piutang pada perusahaan afiliasi. Nah, untuk penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa, baik langsung maupun tidak langsung, utang atau piutang yang dicantumkan adalah utang dari piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik langsung maupun tidak langsung. Oke, boleh di next. Oke, di lampiran 5 ini kita punya peredaran bruto. Nah, oke, di lampiran 5 ini nanti akan terisi alamat tempat kegiatan usaha teman-teman itu di mana, dan rekapitulasi peredaran bruto dan PPh yang telah dibayarkan. Oke, lengkapnya di slide selanjutnya. Oke, untuk rekapitulasi peredaran bruto dan PPh yang telah dibayar, ya, nah nanti di bagian ini teman-teman bisa sesuaikan dengan pencatatan teman-teman di bulan Januari ada berapa penghasilan yang teman-teman peroleh hingga di Desember nanti. Nah, kalau misalkan teman-teman memang terdapat kesalahan ataupun teman-teman merasa bahwa
ini bukan punya teman-teman, bukan PT yang dimiliki oleh teman-teman. Teman-teman bisa edit juga di bagian pensil ini, teman-teman sesuaikan. Nanti teman-teman tinggal pilih yang simpan konsep. Oke, terkait dengan jumlah penghasilan bruto, ini nanti setiap bulannya teman-teman akan isi. Misal seperti yang ada di gambar, Januari dia penghasilan brutonya ada 100 juta, Februari 105 juta. Nah, sampai akhir bulan Desember total dari penghasilan bruto dia ternyata ada 1,340 miliar. Ya, nanti teman-teman langsung klik save. Oke, nah nanti PPh bersifat final yang di store sendiri ini akan terisi otomatis. Nah, nanti jumlah PPh final yang berisi otomatis ini akan masuk ke lampiran 4 bagian H. Bagian A, yang dimana PPh yang dikenakan merupakan PPh yang bersifat final pada kolom PPh final terutang. Dan nanti teman-teman bisa isi nilai DPP dan juga tarif 0,5%-nya dari objek pajak PPh final PP 55 tahun 2002 yang sudah dibayar sendiri. Oke. Oke, untuk PPh final yang dipotong atau dipungut oleh orang lain, ini akan terisi otomatis juga jika teman-teman tidak melaporkannya sendiri. Dan akan otomatis terisi juga di lampiran 4. Oke. Nah, jika terdapat selisih nih, jika selisihnya positif, artinya itu adalah kurang bayar. Jadi SPT nggak dapat dilaporkan, jadi teman-teman harus bayar terlebih dahulu dengan membuat kode billing mandiri. Nah, tapi jika ternyata lebih bayar, nanti akan otomatis akan terotomatis terisi pada induk bagian H21 dan jadi teman-teman nanti akan diajukan untuk melakukan permohonan PPISTT. Nah, tadi kan ada beberapa data yang akan masuk ke lampiran keempat ya, terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak final dan juga bukan objek final yang dimana untuk di lampiran 4 ini akan ada data-data yang teman-teman harus isi. Itu untuk header akan otomatis dan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Untuk detailnya boleh di next. Nah, untuk penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, ini akan terisi otomatis juga. Nah, bagian ini yang untuk melaporkan DPP dan tarif PPh final 0,5 atas objek PPh final UMKM yang telah dibayarkan pada pembuatan kode billing mandiri. Oke, nanti isi dengan klik tombol pensil dan isikan DPP dan tarif 0,5-nya. Oke, pada lampiran H, ini ada data-data yang teman-teman harus isi. Ini ada NPWP pemotongnya itu siapa, objek pajaknya nanti teman-teman isi yang bersifat final. Kemudian untuk DPP-nya teman-teman isi besaran yang berapa dan untuk tarif PPh-nya sudah pasti itu adalah 0,5. Jadi teman-teman jangan sampai salah klik, jangan sampai salah isi untuk tarif PPh-nya itu sendiri. Oke, boleh di save. Boleh di next. Nah, nanti atas perhitungannya eh, ketika teman-teman akan ketika teman-teman sudah save dari Januari sampai Desember, oke, pastikan juga jumlah peredaran brutonya itu sesuai. Oke, setelah teman-teman isi semuanya dan nanti akan secara lengkap data-datanya itu akan terisi di bagian A ini atas penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Oke, untuk bagian B penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, pada bagian ini teman-teman nanti klik pada bagian add atau tambah.
Oke, boleh dilanjut. Untuk detail-detailnya, teman-teman dibutuhkan untuk mengisi jenis penghasilannya apa, sumber penghasilannya itu dari mana, dan penghasilan brutonya itu berapa. Nanti teman-teman bisa langsung klik simpan saja. Nah, ini contohnya adalah atas dividen. Atas dividen dia ada 50 juta. Oke. Nah, nanti setelah teman-teman make sure sesuai dengan laporan keuangan teman-teman, dan nanti di lampiran korteksnya pada bagian yang tidak termasuk objek pajak akan muncul seperti ini, lengkap dengan kode, jenis penghasilan, sumber penghasilan, dan juga penghasilan bruto teman-teman. Oke, kita masuk ke lampiran 6, angsuran PPh tahun pajak berjalan. Nah, untuk lampiran SPT lampiran ini berisi perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan berdasarkan atau nilai atau data yang telah diisikan di SPT Induk. Nah, untuk lampiran ini biasanya tadi yang sudah saya singgung, biasanya untuk wajib pajak badan, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP lainnya yang memang diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Nah, untuk UMKM, teman-teman lewatkan bagian ini. Oke, mengingat wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh bersifat final, maka tidak menghitung angsuran PPh tahun pajak berjalan. Dengan demikian nanti hasilnya akan nol karena teman-teman itu kan melakukan pembayaran dan melakukan pembuatan billing sendiri ya untuk UMKM. Jadi untuk angsuran PPh tahun pajak ini teman-teman lewatkan saja. Teman-teman langsung masuk ke lampiran 9. Oke, boleh deh, next. Nah, di lampiran 9 ini teman-teman berisi penyusutan dan juga amortisasi fiskal. Nah, pada bagian ini itu akan berisi harta berwujud teman-teman itu apa, uh, bangunan teman-teman itu apa, dan teman-teman bisa isi angkanya, jumlah penyusutan komersialnya, dan harta tidak berwujud atas amortisasi teman-teman. Oke, boleh di next. Oke, lengkapnya nanti ketika teman-teman melakukan pengisian, teman-teman klik tambah jika memang ada penambahan atas aset teman-teman, teman-teman klik hapus, atau teman-teman menghapus semuanya secara massal. Nah, eh, ada menu bagian impor data juga. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa aset yang diimpor teman-teman itu banyak, jadi teman-teman nggak usah input satu-satu ke dalam konteks ini. Oke, nah jadi ini adalah contoh dari punyanya si PT Badan. Dia kan punya komputer. Nah nanti data-datanya teman sesuaikan dengan si aset teman-teman. Ini misal punyanya dia ini kan komputer. Nah nanti kita isi di bagian jenis harta terlebih dahulu. Untuk bagian kode harta itu akan otomatis ketika teman-teman memilih jenis hartanya. Nah komputer itu kan merupakan peralatan elektronik. Nah tahun perolehan itu kapan? Teman-teman sesuaikan biaya perolehannya itu berapa dan nilai sisa buku fiskal pada awal tahunnya itu berapa. Teman-teman bisa sesuaikan. Nah ini kan pada awal pembukuan di tanggal 1 Agustus 2024 ini adalah sekitar 150 juta. Dan metode penyusutannya apa? Garis lurus atau double declining. Nah, untuk penyusutan fiskal tahun ini jadinya berapa selama berjalan 1 tahun itu, teman-teman bisa langsung klik save. Oke, nah ini adalah tampilan dari eh, yang telah teman-teman buat tadi atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Namun jika teman-teman
merasa bahwa terdapat kesalahan, teman-teman lagi-lagi bisa edit di bagian pensil ini, atau kalau misalnya ternyata double, teman-teman bisa langsung klik hapus. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, boleh dilanjut aja. No? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman isi di harta berwujud kelompok 2, tadi kan itu adalah kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, teman-teman juga sama, teman-teman isi terlebih dahulu data-datanya yang dibutuhkan untuk nilai biaya perolehannya berapa, nilai susah buku fiskal pada awal tahun berapa, metode penyusutan itu apa, dan per tahun itu berapa biaya penyusutannya, teman-teman klik simpan. Oke, nah sama seperti yang tadi, teman-teman akan muncul nih data-data yang tadi teman-teman isi, tapi pada bagian kelompok 2. Kalau tadi kan pada kelompok 1. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke lampiran 11B, yang dimana perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Nah, pada bagian ini yang berisi perhitungan EBITDA, perbandingan antara utang dan modal, dan juga perhitungan biaya pinjaman. Oke, boleh di next dulu, Yus. Oke, untuk perhitungan EBITDA, nah, mengingat wajib pajak ini adalah UMKM, maka teman-teman tidak menghitung besarnya biaya pinjaman, baik dengan menggunakan metode EBITDA ataupun debt equity ratio. Dengan demikian, pada isian pada kolom EBITDA diisi dengan 0. Oke, kita lanjut ke penyampaian SPT tahunan. Nah, untuk penyampaian SPT tahunan, teman-teman kan tadi udah selesai nih untuk mengisi lampiran-lampirannya. Teman-teman melakukan review terlebih dahulu atas hasil pengisiannya itu ada di bagian induk SPT. Nah, teman-teman boleh melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan. Terus juga teman-teman bisa melakukan pengecekan status SPT, apakah nihil, kurang bayar, ataupun lebih bayar. Dan teman-teman bisa langsung pada lampiran J bagian induk, teman-teman bisa langsung klik bayar dan lapor. Oke, lagi next lebih dahulu. Oke, pada eh, bagian C, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. eh, Jawaban atas nomor 1 itu beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai dengan yang teman-teman isi pada lampiran 5, dan di nomor 2 ini adalah apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Nah, nilai penghasilan yang dikenakan PPh final ini sudah terisi dan sesuai nilainya dengan lampiran 4 bagian A. Jadi teman-teman make sure di lampirannya teman-teman yang juga di bagian induknya itu angkanya sesuai dengan yang teman-teman cantumkan. Oke, next. Oke. Untuk bagian formulir induk SPT bagian D, nah ini teman-teman lakukan cek ulang juga terkait dengan lampiran-lampiran yang udah teman-teman isi dari poin 4 sampai dengan poin 10. Dan nanti untuk nilai penghasilan atau fiskal sebelum fasilitas pajak 0, karena seluruh penghasilan dan biayanya itu telah dilakukan koreksi fiskal, sehingga pada poin 4 ini sampai dengan poin 12 ini akan diisi 0. Oke, untuk induk E ini adalah pengurangan PPh terutang. Nah, untuk menuju formulir induk SPT bagian E, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu juga atas pertanyaan yang teman-teman sudah konfirmasi di atas di bagian sebelumnya. Dan untuk bagian STP PPh pasal 25 itu
nol. Oke, untuk induk F terkait dengan PPh kurang atau lebih bayar, bagian satu ini adalah terkait dengan konfirmasi apakah teman-teman menerima surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, dan untuk PPh yang masih harus dibayar atau lebih bayar, dan PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan. Ini nol karena PPh finalnya itu adalah 4 ayat 2, sehingga sehingga sampai poin 17C sampai dengan 19A itu akan nol isinya. Oke. Pada bagian induk G, ini ada perhitungan PPh pasal 25 tahun berjalan. Teman-teman isi tidak, karena eh, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini masih UMKM, jadi tidak perlu untuk melakukan eh, angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan ini. Oke. Oke, untuk pernyataan transaksi, teman-teman bisa sesuaikan lagi juga dengan eh, kegiatan transaksi teman-teman dan juga kegiatan perusahaan teman-teman selama setahun ini terkait dengan hubungan istimewa, transfer pricing, apakah terdapat penanaman modal dari perusahaan afiliasi dan sebagainya. Oke, body next. Oke, ini laporan keuangan yang teman-teman harus submit. Boleh di next. Dan di bagian induk C, ini adalah bagian terakhir yang dimana teman-teman akan melakukan pelaporan SPT tahunan Badan UMKM. Nanti teman-teman akan checklist terlebih dahulu dengan menyadari sepenuhnya pernyataan tersebut. Kemudian nanti teman-teman make sure terkait penandatanganan, NPWP, nama, dan juga jabatan. Nanti teman-teman klik simpan konsep terlebih dahulu, baru teman-teman klik bayar dan lapor. Nah, setelah teman-teman klik tombol bayar dan lapor, maka akan muncul kotak dialog pemberitahuan ini yang mengenai beberapa kondisi yang harus dipastikan kembali terkait dengan status pemeriksaan, kesesuaian nilai total penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan non-objek, dan penyampaian CBCR bagi wajib pajak yang berkewajiban. Nanti ada pilihan juga, pilih tax deposit yang akan digunakan, yaitu terkait dengan penyampaian izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Oke. Nah, nanti teman-teman ada passphrase untuk DJP ketika teman-teman mengklik simpan. Nanti ada kata sandi penentangan yang teman-teman harus isi. Teman-teman klik simpan, baru teman-teman akan klik bagian konfirmasi tanda tangan. Oke. Nah, penyampaian SPT tahunan PPh Badan akan otomatis berpindah dari konsep SPT akan berpindah ke SPT dilaporkan, yang artinya bahwa SPT tahunan teman-teman itu sudah berhasil dilaporkan. Dan untuk melihat BPE-nya, teman-teman bisa klik tombol unduh yang berwarna hijau, dan untuk melihat SPT tahunan PPh Badan dalam bentuk PDF, teman-teman bisa lihat yang warna merah dalam bentuk file PDF. Oke, nah ini adalah bentuk dari SPT tahunan PPh Badan BPE dan juga induk SPT-nya. Oke, untuk BPE-nya seperti biasa akan otomatis terkirim ke email wajib pajak badan masing-masing. Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan eh, SPT Cortex ya, UMKM. Nah, jadi kenapa sih eh, Oke, kenapa sih SPT tahunan ini penting untuk KMKM? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, seringkali SPT ini dipersepsikan hanya sebagai kewajiban
administratif supaya tidak kena sanksi. Padahal sebenarnya SPT tahunan ini adalah ringkasan perjalanan bisnis kita selama 1 tahun penuh. Nah, jadi di dalam SPT ini akan tercermin bagaimana sih usaha kita berjalan, apakah benar-benar menghasilkan laba, apakah pajak yang kita bayarkan itu sudah sesuai, apakah pencatatan kita juga sudah tertib. Nah, jadi sebenarnya SPT itu ibarat kalau misalkan kita sekolah kita dapat rapot ya. Nah, kalau misalkan SPT ini adalah rapot keuangan kita gitu di mata Fiskus. Ya, nanti kalau misalkan eh, dari SPT ternyata lebih besar tapi kas kosong berarti ada masalah dalam arus kas perusahaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngerasa pajaknya terasa berat, maka bisa jadi struktur biaya yang teman-teman itu belum optimal atas pengeluarannya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman muncul kurang bayar, bisa jadi itu ada transaksi yang belum tercatat juga oleh teman-teman. Nah, jadi artinya sebenarnya SPT itu bukan alat kepatuhan, tapi alat evaluasi bisnis kita. Nah, jadi masalah, nah tapi itu ya banyak sekali UMKM yang mengerjakan SPT ini mendekati deadline. Jadi ketika sudah bulan Maret atau bulan April baru mau mulai kumpulin data-datanya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti pas waktu ketika pengisian ternyata datanya belum lengkap. Terus rekap yang dilakukan jadi buru-buru, jadi nggak sesuai dengan pencatatannya, ada biaya yang belum dicatat, bahkan ada omset yang ternyata memang belum masuk ke dalam pembukuan. Nah, jadi hal tersebut bisa memunculkan kurang bayar. Tuh, karena sebenarnya kan SPT ini bukan pekerjaan dadakan setiap April ya, Bapak Ibu, tapi harus menjadi bagian dari manajemen usaha sepanjang tahun. Oke, kemudian ada evaluasi akhir sebelum lapor SPT tahunan badan. Yang pertama itu adalah validitas data keuangan. Nah, jadi omset teman-teman itu harus direkonsiliasi dengan mutasi banknya. Kemudian jangan sampai nih teman-teman ada uang masuk yang ternyata tidak tercatat sebagai bagian dari penjualan teman-teman dan pastikan transaksi itu tidak berceceran baik atas pembuktian, biaya operasional maupun kalau misalkan teman-teman ada pembayaran utang. Nah, untuk laporan laba ruginya juga pastikan itu sudah final dan tidak ada perubahan angka lagi karena sekali SPT dilaporkan, setiap perubahan akan menimbulkan pembetulan atau amendment. Tadi kan kalau misalkan SPT dilaporkan itu kan statusnya adalah normal, tapi kalau misalkan ada pembetulan nanti akan memicu perhatian oleh Fiskus Pajak. Tuh. Yang kedua, pajak terutang sudah dihitung dengan benar. Nah, pastikan pajak terutang itu sudah dihitung dengan skema yang berlaku. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk memastikan bahwa perhitungan PPh final teman-teman itu sudah diperhitungkan atas pendapatannya dan kalau misalkan memang sudah lewat dari masa UMKM 3 tahun atau 4 tahun, teman-teman harus masuk ke tarif normal PPh Badan. Tuh. Oke, kemudian yang terakhir itu ada dokumen pendukung lengkap. Nah, jadi SPT ini juga bukan soal angka ya teman-teman, tapi juga soal kesiapan dokumen. Jadi jika suatu saat nanti teman-teman ya amit-amit diminta klarifikasi dan sebagainya, itu harus tersedia bukti potongnya, rekap biaya dan invoice-nya, laporan keuangan lengkap dengan laba rugi dan racanya. Karena dalam praktiknya yang sering menjadi masalah bukan pelaporan, tapi ketika ada permintaan data atas laporan keuangan yang sudah kita submit ke bagian Fispos. Oke. Oke, Bapak Ibu, jadi sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bapak Gusti. Terima kasih.